Jelang leg 2 Timnas Indonesia dihajar Sintayong. FIFA uji skuad Garuda. Komposisi baru Timnas Indonesia jadi sorotan internasional. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Meski baru saja digilas 6-0 oleh pasukan Sintayong pada leg pertama, namun mental baja yang dimiliki pelatih timnas Brunei Darussalam Mario Rivera masih tetap berkobar. Dia terus memberikan dorongan semangat kepada para pemainnya dengan keyakinan bahwa timnya mampu mengalahkan timnas Indonesia pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN. Meskipun situasinya tampak sulit, dengan keharusan meraih kemenangan dengan selisih 7 gol agar bisa melaju ke putaran kedua, Mario Rivera tetap memupuk harapan dan keyakinan dalam timnya. Pelatih tersebut juga menjelaskan bahwa timnya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan juga merancang strategi yang sesuai untuk mengeksploitasi kelemahan timnas Indonesia. Jual menantang timnas Brunei Darussalam, skuad Garuda ditempa latihan siang bolong. Latihan baru digelar pada Sabtu 14 Oktober siang. Latihan ini berlangsung selama 1 jam dari pukul 10.00 hingga 11.00 waktu setempat, yakni di Stadion Padang dan Balapan, Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan. Dalam kesempatan ini, Sintayong mengabarkan bahwa seluruh pemainnya dalam kondisi baik. Hal ini juga turut dikonfirmasi langsung oleh Seun Patinama yang tampil sebentar pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang mana juga mengaku kondisinya semakin membaik. Istirahat perjalanan pun dianggap sudah cukup. Kabar baik bahwa bek timnas Indonesia Seun Patinama telah menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang 100% fit menjelang pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN. Di sisi lain, kenyataan ini mungkin memberikan peringatan bagi Pratama Arhan, rekan timnya yang juga berposisi sebagai bek atau wingback kiri. Apalagi penampilan Arhan dalam pertandingan itu mendapatkan kritik karena umpan-umpannya dianggap tidak akurat. Tinggal Seun Patinama yang sudah fit, pelatih Sintayong mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan posisi bek kiri kepada Patinama dalam leg kedua melawan Brunei Darussalam. Laga leg pertama kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026 melahirkan mesin gol timnas Indonesia yang akhirnya mampu mencetak hat-trick. Dalam kesempatan ini, striker timnas Indonesia Dimas Drajat mencatatkan rekor telah mengemas hat-trick pada laga resmi. Menariknya, Dimas rupanya mengulang rekor yang belum pernah dipatahkan penyerang lokal manapun selama 15 tahun. Di mana kali terakhir hal itu tercapai pada 2008 silam. Tepatnya pada bulan Agustus saat timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Skuad Garuda menang telak dengan skor 7-0, di mana 4 gol saat itu diborong oleh si Piton Putih Sudarsono. Kemudian pada 2012, Irfan Bahdim mencetak hat-trick saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 5-0. Lalu pada 2019, saat timnas Indonesia menggilas Panatau dengan skor 6-0, Alberto Goncalves sukses memborong 4 gol di laga tersebut. Hoki Caraka bisa dibilang jadi pemain muda yang mulai menunjukkan kualitasnya. Masih berusia 19 tahun, dia sudah mengunci tempat reguler di PSS Sleman. Pemain kelahiran Gunung Kidul ini juga sudah masuk radar Sintayong. Bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut, dia sudah dipercaya dalam 19 pertandingan timnas kelompok umur. Puncaknya, Hoki Caraka akhirnya debut di timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada Kamis kemarin. Diketahui perkembangan pemain tersebut tidaklah instan. Hoki sempat mendapatkan tebakan keras masuk program Garuda Select. Dia menjalani beberapa pertandingan di Eropa selama pendidikan tersebut. Salah satu sosok yang mengawal perjalanan Hoki Caraka adalah Dennis Wise, Direktur Teknik Garuda Select. Untuk itu, ia berharap anak asuhnya tersebut bisa fokus di sepak bola. Dia juga harus menjaga diri karena Hoki merupakan pemain profesional. Menurutnya perlu perjuangan yang berat untuk berada di titik ini. FIFA telah mengumumkan 5 pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari para pesaing. Salah satu nama yang mencuat adalah Arkan Kaka, bintang muda asal Indonesia yang kini menjadi sorotan internasional. Bahkan Arkan Kaka mendapatkan pengakuan dari FIFA yang memasukkannya ke dalam daftar pemain yang patut diwaspadai.
Tak hanya sekedar mencuri perhatian, ia juga menjadi salah satu kunci sukses Garuda Asia dalam turnamen prestisius ini. Berdasarkan pengumuman resmi FIFA, Arkan Kakak disebut sebagai seorang striker yang memiliki naluri tajam, sekaligus kemampuan penyelesaian akhir yang luar biasa. Dalam rilis ini, Arkan Kakak ditemani oleh 4 pemain lainnya yang berasal dari negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan. Berkat Sintayong, timnas Indonesia mencapai banyak hal baru, termasuk lolos kembali ke Piala Asia yang sudah lama tak pernah dicapai. Atas hasil ini, punggawa Garuda pun mendapatkan sorotan atau atensi dari dunia internasional. Seperti keberhasilan Dimas Derajat memuncaki top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Witan Sulaiman yang hadir di postingan FIFA yang bersanding dengan Federico Valverde hingga Lionel Messi. Tak hanya itu, Presiden FIFA Gianni Infantino pun secara mengejutkan memasang foto punggawa timnas Indonesia Hoki Caraka di Instagram pribadinya. Sama seperti poin kedua, Infantino pun mengupload foto tersebut untuk merayakan dimulainya kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat kondisi skuad asuhan Philippe Troussier sedang tidak baik-baik saja, Federasi memaksa timnas Vietnam harus bisa mengalahkan timnas Indonesia yang ada di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Senada dengan itu, Tran Quoc Tuan selaku Presiden MIFF meminta dukungan dari seluruh pihak yang berkaitan, termasuk dalam hal ini klub-klub di Liga Vietnam. Tentunya agar tujuan tersebut tercapai, Tran Quoc Tuan tak mau investasi besar-besaran dan secara serius dalam sepak bola, tak membelikan modal. Sebaliknya, timnas Indonesia bisa saja mengubur mimpi Federasi Vietnam ini. Kasus tersebut pun cukup terbuka lebar. Selain itu, timnas Indonesia sedang dalam tren positif, ditambah dengan solidnya para pemain di bawah asuhan Sintayong. Apalagi jika kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 nanti menggunakan video assistant referee atau VAR. Alat ini membuat Vietnam mati kutu. Permainan kasar pemain-pemain Vietnam tidak akan keluar, kebiasaan gerusak-gerusuk terhadap lawan pun juga akan berubah kartu merah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan pemain naturalisasi tambahan ini dapat mempelajari jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini pun sukses membuat media Vietnam Sohadok VN panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan 5 pemain naturalisasi. Sohadok VN menilai pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan The Golden Star Warrior selaku lawan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini ada Jay Izzes dari Venezia dan Delton Jueon dari Swansea City yang mana tengah diproses berkas naturalisasinya menjadi WNI. Selain dua nama di atas, ada beberapa nama seperti Kevin Dix dari FC Copenhagen, Michel Gars dari FC Twente, hingga Emil Alder Mulyadi dari Inter Milan yang mungkin saja didekati PSSI.